Halo, baik, kembali lagi bersama dengan saya, Pak Suki. Kali ini kita akan membahas tentang segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, baik, di video kali ini kita langsung saja ke tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah membedakan dan mengenali berbagai jenis segi banyak dan bukan segi banyak. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, baik, apa sih yang dimaksud dengan segi banyak? Nah, segi banyak itu adalah bangun datar. Berarti bangun datar ya, yang tertutup oleh garis lurus. Nah, yang harus kita pahami bahwa bangun datar ini yang tertutup oleh garis lurus. Nah, itu adalah segi banyak. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan bukan segi banyak? Nah, kalau ada segi banyak berarti ada bukan segi banyaknya. Nah, apa itu bukan segi banyak? Berarti bangun datar juga yang tertutup oleh garis lengkung. Nah, seperti ini salah satu contoh nih ya. Ini kayak bentuk awan ini juga bangun datar, tapi yang tertutup oleh garis lengkung. Nah, ini garis lengkung semua. Atau ya, jadi bangun segi banyak itu bangun datar yang tertutup oleh garis lengkung atau tidak tertutup oleh garis. Nah, berarti ada bagian tertentu yang terbuka. Nah, itu juga bukan segi banyak. Oke, baik. Supaya lebih mudah kita pahami, kita langsung saja ke contoh-contohnya. Berikut contoh-contoh segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, ini adalah segi banyaknya dulu ya. Ada segitiga ini yang berwarna ungu. Kemudian ada segitiga ini berwarna ungu, ini segitiganya sama sisi ya. Dan ini segitiga siku-siku juga termasuk segi banyak. Segitiga sembarang juga termasuk segi banyak. Nah, kemudian di sini ada persegi atau disebutnya adalah segi empat. Ya, kemudian ini ada persegi panjang. Ini ada trapesium, jajar genjang ya. Belah ketupat. Terus ini layang-layang. Ini trapesium juga. Nah, ini juga ada bangun-bangun segi 5, ada bangun-bangun seperti ini. Ini semua disebutnya adalah bangun-bangun segi banyak. Nah, walaupun tanda panah seperti ini ada garis kecilnya, ini juga termasuk segi banyak. Ya. Oke, seperti bangun-bangun ini juga disebutnya segi banyak. Nah, sedangkan bagaimana bentuk-bentuk yang bukan segi banyak? Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang bukan segi banyak. Di sini ada garis lengkungnya. Di sini ada garis lurus tapi ada garis lengkungnya. Ada dua garis lengkung sehingga bukan segi banyak. Ini semuanya garis lengkung ya. Ini juga bukan segi banyak. Ini ada garis lengkungnya berarti bukan segi banyak. Di sini ada garis lengkungnya juga. Nah, ini tadi bangun yang tidak tertutup. Nah, berarti ada bagian yang terbuka. Berarti ini disebutnya adalah bukan segi banyak. Ya, seperti ini tadi di awal kita sudah lihat bentuknya. Awan ini berarti bukan segi banyak. Lingkaran juga bukan segi banyak. Setengah lingkaran juga bukan segi banyak. Kalau kita bentuk seperempat lingkaran ini, kita belah menjadi 4 juga bukan segi banyak. Ini juga bukan segi banyak karena ada garis lengkungnya. Ya, ini juga bukan, ini juga bukan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bukan segi banyak. Di sini ada lengkungannya juga yang gambar ini. Nah, baik, kita lanjut. Nah, segi banyak sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan juga segi banyak tidak beraturan. Nah, ini ya. Jadi segi banyak sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ya, ini segi banyak yang tadi itu semuanya ini segi banyak. Ya, itu dibedakan menjadi dua. Nah, kalau kita lihat bangun di sini segitiga yang berwarna ungu, apakah segi banyak beraturan atau tidak? Nah, tapi sebelum kita tahu ini beraturan atau tidak, kita harus tahu apa sih segi banyak beraturan dan apa sih segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak beraturan adalah bangun datar yang memiliki sisinya sama panjang dan sudutnya harus sama besar. Jadi, harus mempunyai sisi sama panjang dan juga sudut yang sama besar. Walaupun sisinya sama panjang tapi sudutnya berbeda, berarti bukan segi banyak beraturan. Ya, oke, baik. Kalau begitu segi banyak yang tidak beraturan berarti apa? Jadi segi banyak yang tidak beraturan adalah
Bangun datar yang memiliki sisi tidak sama panjang, atau sama panjang juga boleh, tetapi sudutnya juga tidak sama besar. Ada sudutnya yang tidak sama besar, ya. Oke, itu yang membedakan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, sekarang kita kelompokkan dari gambar-gambar ini, mana yang beraturan, mana yang tidak. Nah, berarti kalau kita sudah tahu pengertiannya tadi, apakah segitiga yang ungu ini beraturan? Ya, betul sekali beraturan. Jadi kita masukkan ke segi banyak beraturan. Nah, sekarang segitiga yang berwarna biru ini apakah beraturan atau tidak? Sudah jelas, di sini garisnya beda-beda. Jadi, segitiga ini bukan atau segi banyak yang tidak beraturan ya. Segi banyak tetapi tidak beraturan. Nah, kita kelompokkan di sini. Ini juga sama. Kita kelompokkan di segi banyak yang tidak beraturan. Karena panjangnya jelas berbeda-beda dan juga sudutnya jelas berbeda. Yang di sudut sebelah sini lebih besar, ini lancip ya. Nah, kita lihat yang di segi 4 ini yang berwarna abu-abu, apakah ini beraturan atau tidak? Nah, kalau kita lihat sekilas ini beraturan ya. Berarti kita masukkan ke sebagian yang segi banyak beraturan. Segi 4 yang ini apakah beraturan atau tidak? Di sini sudutnya sama besar. Ya, sama semuanya, sama besar. Tapi garisnya berbeda-beda. Garisnya berbeda-beda panjangnya. Ini lebih panjang, yang tegak di sini lebih pendek. Jadi, ini segi banyak tidak beraturan. Oke, sekarang bangun ini ya, yang berwarna ungu, apakah beraturan atau tidak? Oh, ternyata tidak juga. Ini walaupun sisinya sama panjang, tapi ternyata sudutnya beda. Oke, bangun yang ini jelas segi banyak tidak beraturan ya. Bangun yang ini jelas tidak beraturan. Bangun ini jelas tidak beraturan. Bangun ini juga jelas tidak beraturan. Bangun ini, nah, kita harus amati dengan baik-baik. Apakah segi 5 ini beraturan atau tidak? Sudutnya sama besar, sisinya sama panjang? Iya, betul. Berarti termasuk segi banyak beraturan. Nah, sekarang yang ini, segi 5 ini apakah beraturan atau tidak? Ya, jelas sekali. Di sini ada sudut yang siku-siku, di sini sudut tumpul, di sini sudut lancip. Tumpul berarti kalau kita lihat di sini sudut siku-sikunya ada 2, tumpulnya ada 2, lancipnya ada 1. Berarti tidak beraturan. Sekarang yang kuning ini, tanda plus sudah pasti tidak beraturan karena panjang sisinya saja sudah berbeda. Sudutnya saja juga sudah berbeda. Bagian sini dengan bagian yang sebelah sini juga berbeda. Ya, bintang ini mempunyai sudut lancip 5 dan mempunyai sudut tumpul 5. Ya. Lancip di bagian ujung, tumpul di bagian ini, sini. Bagian ini juga tumpul, ini juga tumpul. Ini juga termasuk tidak beraturan karena sudutnya berbeda-beda. Lanjut. Nah, ini segi 6. Ya, segi 6 ini beraturan ya karena sudah jelas di sini sisinya sama panjang, sudutnya terlihat sama besar. Oke, nah bangun gambar L. Nah, ini juga tidak beraturan. Bangun tanda panah yang ada balok besarnya juga tidak beraturan. Tanda panah yang ini tidak beraturan juga. Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segi 7 ini juga. Oh, segi 7 ini beraturan karena sama panjang dan sudutnya sama besar. Oh, ini yang tidak beraturan dulu kita masukkan ke sini ya. Baik, ada lagi yang tidak beraturan di sini. Oke, ya ini juga tidak beraturan kita masukin. Dan ini segi 7 yang warna biru muda ini beraturan. Kita masukkan ke atas. Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segi 8 ini juga beraturan. Kita masukkan ke yang beraturan. Ini juga beraturan, kita masukkan ke beraturan. Nah, berdasarkan pengelompokannya tadi, jadi segi banyak tadi yang di sini banyak sekali ini kalau kita kelompokkan ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, ini beraturan-beraturan. Tadi beraturan itu berarti sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Dan kalau yang tidak beraturan, segi banyaknya itu sisinya kadang ada yang panjang, ada yang pendek.
dan sudutnya juga tidak sama. Baik, sampai sini semoga penjelasan pada video kali ini bisa dipahami dan bisa menambahkan ilmu pengetahuan untuk kalian semuanya yang menonton video kali ini. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman, jangan lupa untuk di-subscribe ya, dan like atau boleh di komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.